Jadi gimana Pak? Ini udah mau berangkat. Iya, ya setelah seminggu di Merauke, eh, ya hari ini akhirnya mau pulang lagi Oh ke mau pulang Jakarta. lagi. Iya, Hai, selamat iya. pagi good people. Apa kabarnya? Happy weekend bersama keluarga. Sama seperti saya Winona dari Care in Hot. Pagi ini sama seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Muhammad Farid, program direktur untuk Yayasan Ekonusa. Oh, terima kasih Kakak Susan. Iya, Ya, makasih Pak Kakak Farid, Susan. monggo sambil kita Oh ya, minum-minum teh. baik, Iya, baik. eh, lebih banyak ya ternyata yang beberapa hari lalu kurang lebih selama 4 hari ya Bang ya Ya, dari Senin sampai Kamis mengadakan School of Eco Diplomasi. ya, Iya, ini tentunya sesuatu yang sangat menarik sekali apalagi melibatkan anak-anak muda di ya. Kota Merauke. Ini mungkin salah satu program dari Yayasan Ekonusa ya. Mungkin secara global mungkin bisa dibagi dengan good people di Nokitsu Channel gitu Pak Oke, Farid. selamat pagi teman-teman yang ada di Merauke ya. Mhm. Eh, Senang sekali saya berada di Merauke. Ini apa namanya eh, wilayah yang jauh ya kalau dari Pulau Jawa. Ternyata Indonesia luas sekali ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang apa yang saya ingin share, kita melihat di Indonesia ini nih, terutama di Indonesia bagian timur, ada hal yang banyak yang harus kita kerjakan. Mhm. Makanya Yayasan Ekonusa itu tuh memiliki program-program yang terkait dengan terutama pengelolaan sumber daya alam. Ya, Iya, pengelolaan sumber daya berbasis itu ya berbasis pengelolaan sumber masyarakat daya. adat ya. Ya, ya. Nah itu yang kita kita ingin tahu di masyarakat ngapain aja Mhm. terkait dengan hutan dan juga terkait dengan Iya. laut, komunitas-komunitas apa aja yang ada di sana. Dan yang lain kita juga mau supaya apa yang dilakukan oleh masyarakat adat ini itu bisa diketahui oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah di kabupaten, tapi juga di provinsi bahkan di nasional. Rupanya masyarakat masyarakat adat, masyarakat lokal itu punya apa namanya peran yang penting sekali Iya. dalam pengelolaan sumber Iya. daya alam. Nah, kita mau juga apa yang terjadi di kampung-kampung eh, bisa dikomunikasikan melalui program-program komunikasi yang kita kembangkan. Jadi itu ada 3 pilar kegiatan kita. 3 pilar ya. Iya, fakta di lapangan seperti apa, terus bagaimana kita menginformasikan kepada pengambil kebijakan Mhm. untuk didukung. Terus yang ketiga, kita mau supaya berita-berita baik ini nih bisa diketahui bukan hanya orang Papua tapi Iya. juga keluar. Nah, satu hal yang penting sekali, kita melihat ada peran pemuda di sini ya. Yang bagus sekali yang bisa kita kerjakan. Dan di tanah Papua ini rupanya anak-anak mudanya itu baik di kampung mau di kota maupun di kota itu tidak kalah kreatif dengan anak-anak muda yang ada di Indonesia bagian barat. Itulah yang kita kerjakan di sini selama 4 hari. Kita membuat yang namanya School of Eco Diplomacy, Mhm. di mana kita mengajak anak-anak muda di kota supaya bisa juga terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Iya. Iya. Bisa juga melihat bagaimana masa depan dari hutan Iya. dan juga Iya. laut dan Iya. apa persoalan-persoalan lingkungannya. Iya. Dan selama 4 hari ini nih kita tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, ada dari pemerintah, ada dari SKP ya, Mhm. Bapak Pastor juga hadir, Iya. terus ada juga dari masyarakat asli sini sendiri yang sudah kreatif mengelola satu komoditas ya. Ada yang mengelola tentang vanili, terus ada juga yang mengelola ekowisata. Nah ini ilmunya itu tuh kita ramu antara ilmu yang ada di lapangan dengan ilmu yang berkembang secara modern saat ini gitu. Dan akhirnya anak-anak muda ini kita ajak supaya mereka juga kreatif dalam membuat rencana-rencana aksi ke depan. Iya. Saya pikir itu Mbak Nona.
terkait dengan kegiatan kita Iya, selama 4 iya, hari di sini. iya. Oh, dalam pemahaman saya Ya, kegiatan SET ya, School of Eco Diplomacy. diplomasi. Ya. Apakah ini juga salah satu cara Mm-mm. ya untuk bagaimana memberikan motivasi nih kepada anak-anak muda, kurang lebih 19 anak yang ikut Iya, kegiatan ini ya betul. untuk di Merauke. Nah, itu kegiatan ini dilakukan di mana saja yang sejauh ini oleh Nusa ya. Ya, Nah, terus ketika ada juga di Merauke, ya, itu sudah katanya ada level-levelnya juga ya ya, di sekolah ini ya. ya. Nah, output dari kegiatan ini seperti apa? Ya. Terus kan pasti harus ada tindak lanjutnya Ya. yang mungkin bisa bersinergi dengan pihak lain, entah pemerintah daerah atau lembaga-lembaga lain, sehingga sasaran yang ingin dicapai dengan anak-anak yang sudah dimotivasi di School of Eco Diplomacy ini bisa terlihat kontinuitasnya, mereka ada perubahan, ada dari yang sebelumnya mungkin biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Ya. Karena kalau tentang dalam bayangan saya School of Eco Diplomacy itu berarti bagaimana mereka juga dibekali satu teknik untuk melakukan diplomasi, mungkin bagaimana ketika mereka juga punya keberanian, dibekali keberanian untuk berbicara tentang lingkungan, Ya. mempertahankan bagaimana SDA kita harus tetap terjaga, atau Ya. ya terkait opini-opini, sikap, Ya. ya, mentalitas mereka terhadap upaya menjaga lingkungan seperti itu dalam mungkin yang konsep yang luas juga. Iya. Gitu. Jadi ini kan Yayasan Econusa berdiri sejak tahun 2017 dan Iya. kita melihat bahwa peran anak muda itu penting, sehingga School of Eco Diplomacy ini diadakan di berbagai tempat. Jadi bukan hanya di Merauke. Jadi sudah Ini berekspansi kita juga ekspansi, ya. ya. Pertama, waktu kita pertama kali melakukan kegiatan School of Eco Diplomacy ini nih, di tahun 2018, kita mengundang anak-anak Papua berkumpul di Jakarta sebenarnya di awal. Iya. Kita ajak mereka ketemu duta-duta besar, ya. Kita ajak mereka juga bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup. Jadi pengalaman-pengalaman anak-anak muda di tanah Papua ini diceritakan dengan mereka, gitu loh. Jadi itu kan kegiatan berdiplomasi sebenarnya. Iya. Dan ini nih mereka ini nih punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mahasiswa, ada yang suka menari, ada yang suka menulis, ada yang suka memasak. Nah, dari latar belakang yang berbeda-beda inilah mereka melakukan diplomasi dengan caranya sendiri. Jadi ada yang memang betul-betul berlatar belakang lingkungan, ya. Apakah keluarganya dia di kehutanan, apakah keluarganya di dinas lingkungan hidup, sehingga ya masalah lingkungan itu tuh dekat sekali dengan keluarganya. Tapi ada juga yang latar belakang lainnya, tapi dia mampu juga atau care terhadap lingkungan. Nah, ini kita adakan di nasional pertama. Terus kita pernah mengadakan di Jayapura, pernah mengadakan di Sorong, di Manokwari, dan kita sekarang itu minggu kemarin ini kita adakan di Merauke. Karena kita melihat juga, Mbak, ini nih mungkin good people yang ada di Noken channel ini, TV channel. Saya pikir mungkin nggak ada yang tahu persis bagaimana ekosistem yang ada di sini, ya. Hanya kita tahu bahwa ada Taman Nasional Wasur, tapi sebenarnya hutan di sini ini tuh juga sangat-sangat unik sekali. Pembentukannya juga sangat unik. Ini kita ada dekat dengan Australia, ada kesamaan, keanekaragaman hayatinya juga, terus hutannya juga ada kesamaan dengan Australia. Tapi kan bedanya itu tuh mereka 4 musim, kita ada 2 musim saja, gitu. Jadi keunikan ini nih ya yang menjadi menjadi aset dan juga menjadi target kita
artinya kalau kita tidak melakukan di Merauke tidak lengkap upaya kita secara nasional gitu. Benar, Jadi benar itu yang sekali. kita akhirnya memilih juga di Merauke. Oke, iya. Eh, Beberapa waktu lalu juga kan sempat bertemu dengan Bupati Ya, Merauke ya, ya betul. Pak Farid ya. Ya, Oke, dan beliau juga bersedia untuk menandatangani sertifikat yang dibagikan ya. kepada anak-anak. Nah, bagaimana respon beliau saat itu? Wah itu luar biasa dan menurut saya Pak Bupati juga tidak luput radarnya terhadap peran anak muda di Merauke ini. Iya. Jadi saya sangat sama, beliau antusias, kami pun lebih antusias lagi bahwa melibatkan anak muda dalam pengelolaan sumber daya alam dan juga lingkungan ke depan itu penting sekali. Ya, saya juga menyampaikan ke beliau bahwa kalau sertifikat ini ditandatangani oleh bupati, maka ada kebanggaan sendiri dari anak-anak muda menerima sertifikat itu dan semakin semangat dia untuk menjaga dan berperan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Merauke ini. Saya menceritakan ke beliau bagaimana kreativitas yang terpendam sebenarnya di anak-anak muda yang ada di Merauke ini. Akhirnya beliau sangat mensupport dan saya pikir seperti yang tadi disebutkan Kak Nona bahwa ini nih School of Eco Diplomasi ada tahapannya. Iya. Ya kita adakan tahap dasar dulu. Iya. Karena pemerintah juga di sini sangat mendukung, mungkin kita nanti ke depan kerjasama dengan Pak Bupati, kita libatkan lebih banyak dengan jajarannya untuk mulai masuk ke tahap menengah dan juga tahap advance, jadi yang lanjutan. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan juga tahap menengah ini secara nasional. Iya. Jadi alumni-alumni yang School of Eco Diplomasi yang tahap dasar itu kita kumpulkan lagi, termasuk dari Merauke ini nih ada yang sudah diikutkan juga, ada bapak dosen kita Franciscus ya, masih muda di Universitas Musamus itu juga terlibat banyak, dan ada kakak Susan ya, itu kakak Susan juga sudah ikut di SED menengah gitu. Jadi mungkin kakak Susan dengan kakak Franciscus nantilah yang akan bekerja sama dengan adik-adik yang ikut di tingkat dasar itu ke depan. Dan saya melihat lagi di Merauke ini rupanya banyak juga kegiatan-kegiatan atau komunitas-komunitas anak muda. Misalnya kemarin itu saya juga yang berbasis ikut lingkungan yang juga berbasis ya, lingkungan. ya? Misalnya ada di sini yang ekspor Merauke ya. Oh iya, benar. Jadi Bupati juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan itu dan ini melibatkan anak muda. Ya, semakin banyak anak muda yang care ya terhadap upaya pelestarian lingkungan ini juga kan. Ini aset juga yang harus dijaga dan tentunya dikembangkan. Jadi bisa influencer juga kepada generasi milenial lainnya. Benar sekali. Dan kemarin itu Kak Nona saya ngasih tahu ke teman-teman. Saya ini kan memang sejak tahun 99 sudah ada di Papua ya, di tanah Papua. Saya masuk di Mamberamo, saya masuk di Raja Ampat juga, terus Siklop. Saya melihat bahwa persoalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu, ini saya sampaikan kepada peserta School of Eco Diplomasi kemarin, rupanya itu seperti jam tangan. Jadi jam tangan itu jarumnya ada 3 ya kita lihat, tapi di belakangnya itu mesinnya kan rumit sekali. Jadi persoalan lingkungan itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya melihat kerumitan itu supaya disederhanakan sehingga mudah untuk dibahasakan kepada publik. Nah ini yang seringkali kita luput. Bahkan saya juga sendiri selalu mengoreksi diri saya, bagaimana membahasakan masalah pengelolaan sumber daya alam ini kepada teman-teman. Jadi makanya itu ada yang namanya ya prioritas, bagaimana kita memetakan masalah di kampung, apa pengalaman-pengalaman yang penting harus diambil supaya bisa kita sederhanakan dan untuk mengajak publik bisa bersama-sama. Dan kami berharap ini yang alumni School of Eco Diplomasi juga punya kemampuan berkomunikasi ke publik seperti jam tangan lah, rumit tapi bisa disederhanakan. Iya.
Dan sekali lagi itu tentunya juga bisa didukung oleh semua pihak ya, termasuk Iya, pemerintah ya daerah dan betul. lembaga-lembaga lainnya yang punya concern yang sama terhadap lingkungan, Ya, atau mungkin pribadi-pribadi atau masyarakat, Bapak Ibu juga ya, yo betul. Iya, mungkin akan banyak juga eksplorasi juga dari iya, alumni SED ini yang sudah dibekali oleh teman-teman dari Yayasan Ekonusa ya Pak iya, ya, mungkin iya, bagaimana mereka lebih lagi percaya diri untuk menyampaikan pesan-pesan terkait isu-isu lingkungan iya, seperti itu. Mungkin dalam betul. skop kecil di lingkungan Iya, keluarga untuk tidak iya, membuang sampah sembarangan, iya, ya kan Pak? iya, Kemudian di skop yang lebih besar lagi dan iya, mungkin ya salah satunya ada wadah-wadah lain, mungkin contoh salah satunya kayak Explore Merauke yang juga bisa menjadi mitra dari iya, teman-teman alumni SED ini yang tentunya mungkin harapan dari Yayasan Ekonusa juga bisa em, terjawab sejalan dengan kolaborasi yang bisa dilakukan. iya, Oke, betul. Pak Muhammad Farid sebelum di Ekonusa juga punya banyak pengalaman di bidang konservasi lainnya Iya, seperti di salah satunya CI. iya, Iya. Nah, eh, mungkin ada pesan-pesan. Saya iya, kira pasti kita ke depan akan punya banyak peluang dan kesempatan lagi ya Pak ya iya, untuk berbicara banyak hal. Tetapi berbekal pengalaman di konservasi dan bahkan sampai saat ini tetap konsen, terutama menyentuh sumber daya manusianya lagi. iya, Nah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, terutama untuk generasi milenial nih iya. Pak. Jadi ini tadi Kakak Nona menyebut kata konservasi. Jadi saya pikir konservasi itu tuh ada 3 bagian studi. Kita harus pelajari apa aja isi hutan dengan laut. Ya. Dan ini anak muda banget ini. Perlu juga Kalau dilibatkan anak di muda sini. banget berarti seperti kita juga Iya, ya Pak ya ya, anak kita, muda iya soalnya banget kan ya kita hampir ampun. tua tuh. Berarti masih muda. Ayo. Boleh tua, tapi jiwa harus Oh muda. gitu. Jadi kayak muda pucuk terus gitu ya, masa kalah sama Iya, teman-teman iya. Explore Merauke yang Iya, muda-muda itu kan. betul. Jadi ini ya intinya konservasi itu bagaimana kita bisa memanfaatkan hutan dengan laut, isi hutan dengan laut secara berkelanjutan. Jadi kita harus tahu apa yang ada di kampung yang sedang dimanfaatkan dari hutan, bagaimana caranya Iya, supaya itu bisa kita bantu mereka iya, masyarakat adat ini supaya juga bisa menjadi misalnya saja menjadi small scale industri gitu ya, iya. apa aja yang harus kita kerjakan bersama masyarakat. Nah ini tentunya konservasi ini nih bukan hanya kerjaannya LSM, bukan hanya kerjaannya anak muda, tapi ini harus kerjaan bersama. Ini adalah sebuah collective action. Jadi Yes. collective action itu yang harus kita tekankan, sehingga kalau mau collective action kita harus mengerti dulu apa ini persoalan-persoalannya, apa ini potensinya sumber daya alam yang ada di Merauke, sehingga nanti ke depan bisa semua terlibat itu untuk menghasilkan suatu dampak yang positif di masa yang akan datang. Dan pemuda ini harusnya menjadi penggerak, ya seperti itu. Saya pikir itu sih harapannya untuk ke Iya, depan. oke. Mudah-mudahan ini School of Eco Diplomasi bisa menghasilkan teman-teman anak muda yang kreatif dan tetap semangat. Ini penting, ini harus tetap semangat dan harus membuka jaringan sebanyak-banyaknya. Iya. Saya pikir itu, Iya, Kakak Nona. iya. Ya, Terima kasih ya Pak Muhammad Faris ya. Walaupun ada satu mimpi yang belum tercapai ya. apa itu? Pulau Kelapa. Pulau Kelapa. Pulau Biru. Iya, Itu tandanya kita- harus kembali lagi Iya, bersama iya, teman-teman dari Iya, Ekonusa. sepertinya begitu. Nanti kita Iya. kembali lagi ke sini ya. Iya, Iya. oke, Pak Muhammad Farid, luar biasa bincang-bincang kita pagi ini kiranya menginspirasi setiap kita di mana saja berada, terutama anak-anak muda Merauke untuk semakin cinta lingkungan. Oke, salam hormat untuk semua tim dari Yayasan Ekonusa yang akan kembali ke tempat kerja. Dan good people, saya Winona undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Salam lestari. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa Ya, ya. dadah. Waduh ini nih bagus ya.